siang bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita para penonton setia program channel multimedia GKI Fata Malano dimanapun berada. Izinkan kami memperkenalkan diri atas nama saya Mas Ibu Aseltit. Saat ini kami dipercayakan untuk ada dalam program Renungan Fata Malano. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk tenangkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan Renungan Fata. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk dalam doa pembukaan dan doa pembacaan Alkitab. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, di saat siang hari yang indah dan berbahagia Tuhan, oleh waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami Tuhan di saat siang hari ini, di mana Tuhan kami akan membaca serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu di saat siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan tuntunlah kami dan berikan roh hikmat-Mu, Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Ketika kami membaca dan merenungkan, biarlah semua itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kiranya Tuhan memberkati dan boleh kami lakukan itu dalam hidup dan kehidupan kami. Di saat siang ini juga Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi tim multimedia dan para penonton di saat siang hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, di saat siang ini ya Bapa, kami telah siap untuk membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Amin. Pembacaan kita di saat siang hari ini yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 17 bait yang ke-40 hingga baitnya yang ke-58. Dengan perikop pembacaan kita di saat siang ini adalah perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang di bawahnya, yakni tempat batu-batu sedang ubannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa persaingan. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia dianiaya, Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dari hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab itu tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari di barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Lalu terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban atau batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang, diunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia.
dipancungkannya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Mereka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai ke Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan di Samrim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyalah anak siapa orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner mengasihinya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku, Isai orang Bethlehem itu." Shalom, selamat siang para penonton setia channel multimedia yang diberkati Tuhan. Ketika kita telah sama-sama mendengarkan tentang persekutuan antara Daud dengan Goliat, tentu bagi kita pembacaan ini sudah tidak asing lagi bagi kita selaku orang percaya, karena tentu hal ini pernah kita mendengar dari kakak pengasuh saat kita masih kecil, menceritakan suatu peristiwa perseteruan antara Daud dengan Goliat yang merupakan orang terkuat bagi bangsa Filistin, yang mana dikalahkan oleh seorang gembala yang bernama Daud. Para penonton setia channel multimedia yang diberkati Tuhan, saat ini tema renungan kita adalah mengandalkan Tuhan. Dari pembacaan ini tentu menjadikan pelajaran bagi kita untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika melihat dari sosok latar belakang dari Daud yang merupakan seorang pengembala yang gagah berani untuk melawan sok-sok dari seorang prajurit yang gagah perkasa bangsa Filistin, namun dengan yakin dan mengandalkan Tuhan, maka Goliat dapat dikalahkan dengan hanya menggunakan batu dan alih-alih. Para penonton setia channel Renungan Ephata Multimedia yang diberkati Tuhan, sebagai manusia kadang kita mengandalkan apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan hidup, kadang kita lupa bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ketika kita mendapatkan suatu tantangan dalam kehidupan, kita lupa bahwa karena kita hidup serta diberikan napas kehidupan, itu semua karena campur tangan Tuhan yang selalu senantiasa melindungi dalam kehidupan kita. Banyak contoh konflik yang terjadi dalam kehidupan kita, antara lain, satu, ketika kita mendapatkan berkat dari pekerjaan kita, tentu kadang kita lupa bahwa berkat yang kita terima merupakan suatu pemberian dari Tuhan. Yang kedua, kita mendapatkan promosi jabatan dalam lingkup pekerjaan. Kita lupa bahwa semua itu ada campur tangan Tuhan. Ketika kita diberikan suatu jabatan dalam pekerjaan kita dan kasih banyak yang membuat kita lupa sama Tuhan.
dan tidak mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Penonton setia Renungan Efata Channel Multimedia yang diberkati Tuhan, lewat tema renungan kita tadi yakni mengandalkan Tuhan dalam setiap saat, maka kita semua diberikan suatu motivasi lewat persekutuan Daud dengan Goliat, membuktikan bagaimana seorang pengembala dapat mengalahkan seorang prajurit hanya dengan mengandalkan Tuhan untuk dapat membunuh seorang prajurit yang gagah perkasa yang dimiliki oleh bangsa Filistin. Kita bisa membaca bersama-sama pada ayatnya yang ke-45 dan ke-46. Ayat yang ke-45 dan ke-46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ayat yang ke-46, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dari hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Kalau kita meminta serta mengandalkan Tuhan untuk ada dalam kehidupan kita, tentu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita ada dalam tantangan hidup, dan saya yakin dan percaya kalau kita semua selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita diberkati selalu oleh Tuhan. Untuk itu sudah saatnya bagi kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, agar kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan apa yang kita minta dari Tuhan tentu akan dikabulkan, asal kita mau berserah diri dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan semua, lebih para penonton setiap channel multimedia Efata Malano di mana saja berada. Amin. Untuk itu mari kita menutup akan renungan kita di saat siang hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan surga, ada ungkapan syukur kami Tuhan di saat siang ini ya Bapa, atas penyertaan Tuhan, atas kasih setia Tuhan, yang dimana Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga di mana Tuhan di saat siang hari ini, atas waktu dan kesempatan kami Tuhan, terutama hamba-Mu Tuhan, sudah boleh membawakan renungan multimedia di saat siang hari ini. Kiranya Tuhan selalu memperkenan di dalam kehidupan kami, dan Tuhan memberkenan atas semuanya, dan Tuhan memberkati di dalam tugas pelayanan kami di saat siang ini. Ya Bapa Surgawi, di saat siang ini ya Tuhan Yesus, kiranya firman tadi ya Bapa yang sudah boleh kami baca, bahkan kami renungkan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bagi setiap kami yang mendengarnya, bahkan melakukan itu di dalam hidup dan kehidupan. Ya Bapa Surgawi, di saat siang ini juga Tuhan, kami tak lupa berdoa bagi tim multimedia, bahkan yang saat siang ini yang sudah meliput kami dalam acara renungan harian di saat siang ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkatilah mereka semua, bahkan berkati juga para penonton setia kami Tuhan di saat siang ini juga Tuhan Yesus, berkati semua ya Bapa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami sebagai anak-anak-Mu, kami percaya dengan kasih dan kuasa Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat siang ini Tuhan kami bersyukur dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena di mana Tuhan tak pernah meninggalkan kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun di dalam hidup dan kehidupan kami di saat siang ini ya Bapa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, inilah Tuhan doa kami dan syukur kami di saat siang ini ya Bapa, dan
Di saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat kami Tuhan, jemaat Efata Malano Tuhan, yang dimana mungkin yang saat ini sedang menonton siaran kami, Tuhan berkatilah mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak hal yang kami minta daripada Tuhan, tapi kami sebagai manusia biasa, penuh dengan salah dan dosa, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan Tuhan. Kiranya di saat siang ini Tuhan menuntun kami dan Tuhan memberikan hikmat-Mu bagi kami Tuhan di siang hari ini. Kiranya Tuhan selalu mendengar dan menyahuti akan doa dan permohonan kami di saat siang ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami di siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus saja, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepadamu Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Terima kasih buat tim multimedia GKI Efata yang telah meliput program Renungan Efata. Semoga diberkati selalu, dan jangan lupa subscribe channel media Efata, like channel media Efata, dan komen channel media Efata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.